Putra Fajrul dengan akhiran NIM 036. Saya Salsa Belata Mental Gunawan dengan akhiran NIM 006. Saya Siti Hafsah dengan akhiran NIM 40. Saya Daniel Hidayah dengan akhiran NIM 026. Saya Nurul Fitri dengan akhiran NIM 007. Kami akan memperlihatkan hasil diskusi kami mengenai materi klasifikasi materi benda kecil dan benda besar. Hasil penimbangan menunjukkan bahwa massa kerikil sebesar 1,5750 gram dan massa beras sebesar 0,0214 gram. Perbedaan massa yang sangat besar ini menunjukkan bahwa kerikil memiliki massa jenis dan berat yang jauh lebih tinggi dibandingkan beras dalam jumlah kecil. Kerikil yang padat dan keras memiliki partikel tersusun rapat, sedangkan beras lebih ringan dan volumenya lebih besar dibandingkan massanya. Jadi hasil penimbangan ini membuktikan perbedaan sifat fisika keduanya, terutama pada massa dan kerapatan. Beras 0,0214 gram dan kapas 0,0226 gram memiliki massa yang hampir sama. Bahkan kapas sedikit lebih berat, namun saat dijatuhkan secara bersamaan, beras lebih cepat sampai ke tanah karena bentuknya lebih padat dan luas, permukaannya kecil sehingga hambatan udara lebih sedikit. Kapas yang mengembang memiliki luas permukaan besar hingga mengalami hambatan udara yang lebih besar dan jatuh lebih lambat. Tanpa hambatan udara, keduanya akan jatuh dengan percepatan yang sama. Gula pasir sebesar 0,0025 gram. Dari data tersebut terlihat bahwa secara umum, gula pasir sebenarnya memiliki massa jenis yang lebih tinggi daripada kapas karena partikelnya lebih padat dan rapat. Namun, dalam hasil penimbangan ini, massa kapas lebih besar, kemungkinan karena jumlah atau volume kapas yang diambil lebih banyak dibandingkan dengan gula pasir. Pada kimia, batu kerikil umumnya tersusun atas mineral silikat yang membentuk jaringan kovalen 3 dimensi dengan ikatan yang sangat kuat, serta struktur kristalin yang rapat. Nah, struktur ini tidak terdiri dari molekul yang terpisah, melainkan satu jaringan besar yang kontinu sehingga menghasilkan sifat yang padat serta stabil. Sementara itu, beras dan kapas tersusun dari senyawa organik berupa polimer glukosa, di mana beras mengandung pati, yaitu amilosa dan amilopektin, dengan ikatan kovalen pada rantai utamanya, serta ikatan hidrogen antar rantai, sedangkan kapas tersusun dari selulosa, yang juga merupakan polimer glukosa, tetapi memiliki susunan rantai lebih teratur dan banyak ikatan hidrogen. Dari hasil diskusi yang telah membahas mengenai massa, struktur, bahkan uji coba di udara terbuka, dapat diketahui faktor penentunya bukan hanya massa, tetapi perbandingan antara gaya gravitasi dan gaya hambat udara yang dipengaruhi bentuk, luas permukaan, dan massa jenis benda. Dalam konteks struktur dan spektroskopi, gula termasuk molekul kecil, kapas dan beras tergolong makromolekul. Sedangkan pasir dan kerikil adalah padatan kristal dengan jaringan atom besar, bukan molekul kecil yang terpisah. Sedangkan partikel seperti proton, neutron, dan elektron tidak dapat ditimbang secara langsung karena massanya sangat kecil dan berada pada skala atomik, sehingga pengukurannya menggunakan metode fisika khusus. Sedangkan kapas, gula, beras, pasir, dan kerikil memiliki massa yang dapat ditimbang karena merupakan kumpulan sangat banyak partikel, sehingga totalnya cukup untuk terdeteksi oleh neraca. Itulah tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi klasifikasi materi kecil dan materi besar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.